Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat berjumpa kembali bagi kita bersama teman-teman, sahabat dan saudaraku. Semoga sehat-sehat walafiat segar bugar, berada dalam lindungan dan pertolongan yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kisah cerita berdebar ini, kelanjutan cerita yang lalu, kisah perjalanan Adin, sosok anak sambung yang kerap disiksa dianiaya oleh bapak sambungnya. Lantas ia pergi lalu kabur, agar terhindar dari ancaman, siksaan yang begitu keras, sadis dan kejamnya. Dari ulah sikap kelakuan bapak sambungnya yang pemabuk, hobi minuman keras dan kerap berjudi sabung ayam. Dalam perjalanan, seketika Adin bertemu berkenalan, lalu berteman dengan sosok anak muda belia, panggilan akrabnya Komar. Namun kondisi keadaan Komar sungguh berbeda. Karena Komar sosok seorang yang tunanetra, tak dapat melihat terangnya dunia, betapa gelapnya sejak terlahir hingga kini. Kali ini perjalanan mereka berdua sedang berada di atas kereta api ekonomi. Ia berdua pergi sejak pagi, tujuannya mau bersilaturahim, ingin ketemu singgah ke tempat Pak Ustadz. Lantas tiba waktunya kereta berhenti di stasiun tujuan, pinggiran kota Jakarta. Mereka turun dari kereta api kelas ekonomi. Seketika Komar berjalan pelan dituntun Adin, dengan lihat catatan alamat dalam ingatan Adin. Lalu mereka berdua menghampiri pangkalan Gojek Pengkolan, yang berada di seberang stasiun. Menjelang petang hari, waktu sholat Asyar tiba. Alhamdulillah Komar barengan Adin sudah tiba di serambi Masjid Al-Amin. Tentunya masjid ini sudah tidak asing lagi bagi Komar. Kerap ia sholat berjamaah sama Pak Ustadz dan para jamaah di Masjid Al-Amin ini. Lagian rumah tempat tinggalnya Pak Ustadz tidak jauh dari Masjid Al-Amin ini, Din. Begitu Komar berbisik sama Adin, tampak raut wajah Komar terlihat cerah ceria, karena sudah tiba di tempat tujuan dan tidak kesasar. Tak begitu lama mereka berdua bergegas berkemas, lalu mengambil air wudhu bersiap ikut sholat asyar berjamaah. Begitu usai berwudhu seketika Pak Ustadz dengan jamaah lainnya tiba, nampak terperangah terkejut kaget melihat sosok Komar bersama anak yang tak dikenal, berada di serambi masjid, karena beberapa hari ini, Komar entah lari menghilang pergi kemana. Tanpa kabar dan pamitan, seketika tiba muncul di masjid, dengan sosok teman yang tak dikenal sebelumnya. Lalu Pak Ustadz dengan jamaah lainnya menegur dan menyapanya, sekalian mengajak sholat asyar berjamaah, seraya berjalan masuk ke dalam masjid, diawali dengan iqomah, lalu teriring betapa hening husuknya sholat asyar berjamaah. Diakhiri dengan mengucap salam dan tertib, yaitu mengerjakan rukun sholat dengan tertib. Lalu Pak Ustadz sebagai imam dan para jamaah berdoa dan berzikir bersamaan. Usai sholat asyar berjamaah, nampak Komar berdua Adin di serambi masjid, sedang disapa ditanya diinterogasi oleh Pak Ustadz dan bapak jamaah yang lainnya. Kelihatannya itu Komar hanya duduk menunduk di lantai serambi masjid didampingi Adin. Begitu pula Adin hanya diam sambil duduk merenung, tampak masih kaku, merasa asing dan belum pada kenal. Begitu Komar ditanya didesak diinterogasi Pak Ustadz dan para bapak-bapak jamaah yang lainnya. Lantas Komar berkata bercerita apa adanya, dengan berterus terang, menceritakan insiden kejadian yang dialaminya. Peristiwa beberapa hari yang lalu, sungguh merasa sedih, menderita berduka dan pahit menyakitkan. Kemudian Komar juga menerangkan dengan kehadiran sosok Adin, lalu menceritakan memperkenalkan siapakah Adin yang sesungguhnya, hingga berani mengajaknya ikutan barengan Komar dibawa kemari. Begitu Komar usai bercerita, pelan terang jelas dan gamblang, itu Pak Ustadz dengan bapak jamaah yang lainnya, hanya termenung diam menunduk bingung sejenak, seraya menghela nafas panjang. Lantas Pak Ustadz dan bapak jamaah lainnya bertanya pula sama sosok Adin. Lalu Adin menjawabnya dengan sejujurnya dan apa adanya, menerangkan keadaan dirinya, dengan sekujur badan, kaki pincang dan lengan pada cedera, ulah dari kejamnya bapak sambung, yang gemar minuman keras, pemabuk dan penjudi sabung ayam, hingga saat ini di kampung halaman. Seiring percakapan berlangsung, dengan menelisik cerita ungkapan curhatan Komar barusan, ternyata di antara bapak jamaah, kerap kali memperhatikan kelakuan oknum anak-anak muda yang suka demam nongkrong di seberang sana. Di tepian jalan depan, dia suka iseng-iseng. Kerap mengajak Komar jalan-jalan, apalagi malam liburan.
Komar suka diajak dibawa ke tempat taman permainan anak-anak dan ke tempat-tempat keramaian hiburan lainnya, sama oknum anak muda di depan sana. Lalu Komar diperdaya dengan ulah akal jahil mereka. Menjadi pengemis, Komar seringkali dimanfaatkan oleh oknum anak-anak muda itu, hingga dijebak jadi pengemis, dan uang sedekahnya diambil oknum anak-anak itu. Begitu juga kata salah seorang jamaah yang pernah melihatnya. Itu Komar disuruh duduk di tempat keramaian oleh oknum anak-anak muda, lantas tanpa sadar dan kagak sepengetahuan Komar, itu mangkok keropak kencleng lalu ditaruh, diletakkan di depan Komar. Tentu banyak orang dermawan, sembari jalan lalu lalang, yang kasih uang bersedekah ke dalam mangkok kencleng depan Komar. Itu hasilnya diambil sama oknum mereka. Mendengar cerita para jamaah semacam itu, seketika Pak Ustadz menyahutnya, "Ya, pantas saja Komar disangka diduga pengemis, lalu kena operasi petugas. Emang faktanya Komar lagi dijebak jadi pengemis, gara-gara kelakuan konyol oknum ulah anak muda." Walah kasihan Komar, lagi naas apes kena sialnya. Kemudian Pak Ustadz meminta pertimbangan dan bahan masukan dari bapak jamaah lainnya. Bagaimana solusinya buat masa depan Komar dan Adin, yang saat ini mereka sedang menghadapi suatu dilema kesulitan. Tentu utamanya sosok Adin, telah meninggalkan kegiatan di sekolahan dan siapa yang mau mengurusnya. Kasihan dia lagi berpetualang mengembara, akibat dari siksaan ancaman bapak tirinya. Bapak sambungnya yang tak punya adab pengaruh miras yang memabukkan dan menyesatkan. Kalau Komar tentunya dia sudah punya potensi, dia bisa memijit mengurut tradisional. Umumnya warga di mari sudah pada tahu, dia bisa memijit mengurut, dengan diberikan jasa urut seikhlasnya tanpa tarif. Ia mendapatkan kerelaan imbalan, buat bekal harian. Tapi dengan keadaan seperti ini, buat Adin bagaimana baiknya? Begitu pertanyaan dari bapak jamaah terlontar. Seketika Komar berujar, begitu tulus dan ikhlasnya, Komar berpesan untuk sementara ini, siap akan sehidup semati bersama dengan Adin, walau dalam keadaan apapun, Komar tak mau dipisahkan. Begitulah tutur Komar. Mendengar ungkapan Komar seperti itu, Pak Ustadz dan bapak yang lainnya terdiam sejenak. Lantas Pak Ustadz melanjutkan saran dan arahannya, agar Adin sekalian segera dititip sama ibu kepala sekolah dasar yang ada di seberang, biar dia tidak ketinggalan pelajaran di sekolahan. Baju seragamnya juga dia bawa, itu di dalam tasnya. Akhirnya disepakati, atas persetujuan DKM Dewan Kemakmuran Masjid, untuk sementara Adin dengan Komar diperbantukan sebagai marbot masjid, membantu si abah yang sudah sepuh. Lalu si abah marbot menunjukkan, buat tempat nginapnya di samping masjid, itu ada satu ruangan yang cukup memadai. Tinggal dibersihkan lagi, lalu dicat dan dirapihkan, muat buat 2 orang. Sambil menunggu bersih-bersih rapihnya ruang tempat menginap di samping masjid, untuk sementara waktu 1 pekan ini, Komar dan Adin ditampung di tempatnya Pak Ustadz. Yang menjadi pertanyaan bagi kita bersama, tentunya kedua sosok anak muda belia ini, Komar yang tunanetra, dan Adin yang kerap diancam disiksa bapak sambungnya, bagaimana masa depannya mereka berdua? Semoga atas petunjuk rahmat dan ridhonya yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dapat diurai dalam komen pemirsa. Demikian cerita berdebar, semoga bermanfaat dan mengedukasi buat kita bersama dan jangan lupa ditekan tombol like, komen, share, and subscribe. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, atas dukungan semuanya, terima kasih.